Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hamid. Saya dari kelas 1 BTLM semester 1, NIM saya 1345123092. Judul materi tentang perkembangan teknologi laboratorium medis. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat teknologi laboratorium medis. Dan yang saya akan jelaskan ada 11 alat yang saya akan jelaskan. Yang pertama, alat cek darah, dan yang kedua, tensimeter, dan yang ketiga, termometer medis, dan yang keempat, timbangan badan, dan yang kelima, alat ukur tinggi badan, keenam, humidifier, dan ketujuh, tes kehamilan, ke-8 lampu spertus, ke-9 tabung reaksi, ke-10 mikroskop, dan terakhir sentrifus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat cek darah. Bagi penderita diabetes atau diabetesis, alat cek darah merupakan benda yang penting untuk mengontrol gula darah. Karena penderita diabetes memiliki kewajiban melakukan pemantauan gula darah, dapat sangat terbantu dengan adanya alat ini, sehingga penderita tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit untuk cek gula. Alat cek darah ini biasanya memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu, digunakan untuk mengukur kadar gula dan juga dapat digunakan untuk mengukur kadar asam urat dan kolesterol dalam darah. Dan yang kedua, tensimeter. Tekanan darah pada manusia menjadi satu ukuran yang menentukan tinggi rendahnya darah seorang. Adapun beberapa faktor yang mampu mempengaruhi peningkatannya tekanan darah seperti melakukan aktivitas yang berat, mengonsumsi kafein, pengaruh obat-obatan stres, dan lain-lain. Tensimeter berguna untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui berapa tekanan darah, kita dapat menilai apakah tekanan tensi darah kita normal atau tidak. Pada umumnya, tekanan darah normal manusia dewasa adalah 100-130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60-90 mmHg untuk tekanan diastolik. Tensimeter dibagi menjadi 3 macam, yaitu tensimeter air raksa, tensimeter aneroid, dan tensimeter digital. Kegiatannya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tekanan darah. Dan yang ketiga, termometer medis. Termometer medis atau bisa juga disebut termometer klinis merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Pada ujung termometer dimasukkan ke dalam mulut di bawah lidah, suhu oral di bawah ketiak, suhu aksila ke dalam telinga, suhu timpani atau di dahi, suhu sementara. Termometer medis memiliki sebagai jenis seperti termometer air raksa, termometer kristal, termometer digital, dan termometer inframerah. Keempat, timbangan badan. Timbangan badan merupakan alat yang digunakan di rumah menampilkan berat badan dengan dial atau di layar digital. Timbangan badan memiliki beberapa jenis dan cara kerjanya yang berbeda, yaitu dengan pegas dan secara elektronik. Secara umum, timbangan badan digital lebih akurat daripada timbangan manual. Tetapi untuk pembacaan yang paling akurat, timbangan badan jenis apapun harus diatur dengan benar dan digunakan secara konsisten. Yang kelima, alat ukur tinggi badan. Stadiometer atau statur meter adalah peralatan medis yang digunakan untuk mengukur tinggi badan manusia. Biasanya terdiri dari penggaris yang dipasang secara vertikal di dinding dengan potongan horizontal bergerak yang dapat disesuaikan untuk diletakkan di atas kepala. Statur meter digunakan dalam pemeriksaan medis
uji klinis, dan eksperimen. Yang keenam, humidifier. Humidifier atau pelembab udara adalah alat yang berfungsi untuk menambah kelembapan udara di dalam ruangan. Umumnya, alat ini digunakan di dalam rumah atau kantor yang ber-AC. Humidifier menambahkan kelembapan ke udara yang dapat bermanfaat bagi orang dengan gejala pernapasan atau kulit kering. Humidifier bisa menjadi cara yang baik untuk menambahkan kelembapan udara dalam ruangan. Tetapi, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan seperti bertumbuhnya bakteri, tunggau, dan jamur. Maka dari itu selalu rutin membersihkan humidifier udara secara menyeluruh. Jika pelembab udara memiliki filter, pastikan untuk sering menggantinya. Dan yang ketujuh, tes kehamilan. Tes PID atau tes kehamilan adalah cara untuk menentukan apakah seorang wanita hamil dengan melihat jumlah human scrolls Bothron HCG dalam tubuh. Tes kehamilan bekerja dengan memeriksa urin atau kencing untuk hormon yang disebut human gonadotropin HCG. Tubuh hanya membuat hormon HCG menempel pada lapisan rahim pada saat kehamilan dimulai. Sebagai bertes kehamilan di rumah memiliki akurasi tinggi 97% hingga 99%, dengan syarat saat menggunakannya sesuai petunjuk. Hasil positif dapat dipercaya, tetapi bisa mendapatkan hasil negatif awal kehamilan. Yang ke-8, lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan antara lain: A. Sterilisasi, memijarkan OC sebelum inokulasi sampel. B. Mengondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maks dari pijaran lampu spiritus 30 cm. Yang ke-9, tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksi dua atau bahkan lebih suatu zat. Dalam laboratorium medis, biasanya tabung reaksi ini digunakan untuk menampung darah atau urin yang akan diperiksa dengan menggunakan sentrifuge. Yang ke-10, mikroskop. Sebuah laboratorium tak lengkap jika tidak memiliki mikroskop. Mikroskop merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil, sehingga tidak akan mungkin bisa jika dilihat dengan mata langsung. Mikroskop ini digunakan untuk memperbesar objek ataupun yang ingin dilihat seperti mikroorganisme atau bakteri. Dan yang terakhir adalah sentrifuge. Semua laboratorium, baik itu laboratorium kimia maupun klinik, pasti memiliki alat sentrifuge. Sentrifuge merupakan alat yang biasanya digunakan untuk memisahkan cairan serta padatan yang dilakukan dengan cara diputar dalam kecepatan tertentu, di mana dijalankan oleh rotor dalam laboratorium medis. Sentrifuge ini biasanya digunakan untuk memeriksa darah dan juga urin. Oke, baik, itu saja hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.